mengangkat tema yang sama, yaitu mengenai moderasi beragama dalam harmoni Nusantara. Nah, di RRI Mamuju juga menghadirkan program yang sama 1 jam ke depan. Nah, bicara mengenai moderasi beragama, pendengar, memang dalam beberapa tahun terakhir ini pemerintah melalui Kementerian Agama terus mengkampanyekan moderasi beragama ini sebagai sebuah solusi atas problem-problem keagamaan yang terjadi saat ini. Nah, seperti apa sebetulnya moderasi beragama itu dan bagaimana implementasinya di dalam kehidupan sehari-hari, kemudian tantangan-tantangan mungkin yang dihadapi di tengah keragaman Indonesia. Ini akan coba kami perbincangkan. Kami menjadwalkan untuk menghadirkan 2 narasumber pada pagi hari ini. Yang pertama Pak Nur Salim Ismail, STHI MSI. Beliau adalah Ketua Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama LDNU Sulawesi Barat yang sudah hadir di studio. Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaliba, coba Ustaz ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nanti mudah-mudahan kami bisa terhubung juga narasumber yang kedua, Ketua FKUB Sulawesi Barat, Dr. Sahabudin Kasim MHI. Saat ini memang berada di luar kota, jadi dijadwalkan untuk bisa berbincang lewat sambungan telepon. Nah, nanti juga pendengar di rumah atau dimanapun mendengarkan siaran ini juga bisa terlibat untuk berbincang bersama. Ada pertanyaan, komentar, opini, nanti kami buka sesi interaksi di 0426 2322 dan juga di 0822 9609 099. Baik, Pak Ustadz, ini mungkin lebih awal mengenai moderasi beragama. Mungkin masyarakat kita juga sudah tidak bukan hal yang baru, mungkin sering mendengar, tetapi mungkin belum begitu paham. Ya, secara sederhana mungkin seperti apa moderasi beragama itu sendiri? Nah, baik, bismillahirrahmanirrahim. Moderasi sebetulnya menjadi satu hal yang kita bincang secara lebih luas. Apalagi tahun ini saya dengar Kementerian Agama menjadikan tahun 2022 itu sebagai tahun kerukunan, ya, tahun toleransi. Dan moderasi itu tidak jauh-jauh dari semangat membangun, merawat kerukunan dan menjaga toleransi itu. Tentu toleransi umat beragama, kemudian intern umat beragama, kemudian hubungan toleransi antara pemerintah dengan agama itu sendiri. Nah, kalau kita mencoba untuk melihat secara konseptual tentang moderasi itu, kita bisa memahami moderasi itu dalam artian mendudukkan persoalan secara proporsional, yang tengah-tengah, kemudian yang datar-datar saja, kemudian kita bicara hal-hal mampu memilah mana yang pokok-pokok di dalam agama, lalu kemudian kita tidak mudah terjerumus dalam keberpihakan yang cenderung mengantar kita kepada ekstremitas. Nah, misalnya begini, moderasi itu kan selalu dianggap sebagai sikap beragama yang tengah-tengah. Tapi sebelum kita sampai ke situ, kita harus dudukkan perkaranya. Kita hari ini bicara moderasi beragama, bukan moderasi agama. Bukan moderasi agama. Karena kapan bicara moderasi agama itu sangat rancu, sebab agama itu pada dasarnya adalah satu hal yang sifatnya sakral, tuntunan ilahi yang cenderung bersifat paten. Kalau disebut moderasi beragama, berarti kita bicara tentang bagaimana menerjemahkan pesan-pesan agama dalam bentuk pola pikir, perilaku, sikap, dan tindakan keseharian. Berarti pemeluknya. Iya, kita bicara pemeluk. Jadi misalnya gini, kalau dalam Islam itu Al-Quran itu nyata, sah, tidak bisa diganggu gugat kebenarannya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kan jelas begitu.
Tetapi bedakan antara mana Al-Quran dan mana pemahaman kita terhadap Al-Quran. Jadi misalnya kita ceramah, kita berkhutbah di atas mimbar. Kalau ada yang mengatakan bahwa menurut Al-Quran seperti ini maksudnya, itu bukan Al-Quran, itu pemaknaan seorang pengkhutbah terhadap Al-Quran. Apakah itu sesuai dengan maksud sebenarnya atau seperti apa? Ya kita lihat, wallahu a'lam bishawab, karena tentu ada perangkat-perangkat keilmuan yang harus mengikuti sehingga layak dan patut disebut sebagai sebuah pendekatan penafsiran dalam ayat Al-Quran. Jadi sekali lagi kalau kita bicara tentang hal ini, moderasi ini harus terang benderang bahwa yang kita bicarakan adalah bagaimana menerjemahkan, menjabarkan ajaran agama itu menjadi sebuah penerjemahan dari nilai-nilai suci yang diajarkan oleh agama, ya kan? Dan kita ketahui hari ini cara untuk memicu umat manusia mengalami kemarahan yang amat sangat mudah bahkan tanpa biaya itu adalah pintu agama. Karena di agama yang paling mudah, paling gampang untuk kita menggratiskan proses mengagitasi umat. Jadi kita bisa menggunakan agama itu sebagai instrumen untuk marah-marah. Dan ajaibnya kalau agama dijadikan sebagai instrumen, kita merasa kemarahan kita itu mendapatkan sponsor utama dari Tuhan. Nah itu. Dan itu bukan sekedar amarah, bahkan sampai kepada pertarungan untuk nyawa sekalipun. Kadang-kala kita itu tidak bicara lagi soal keselamatan jiwa, kita malah bicara soal janji bahwa nanti di surga kita akan dikelilingi oleh bidadari, hanya karena sebuah alat pemicu yang sangat luar biasa lewat pintu-pintu yang disebut dengan mengagitasi orang, mempropaganda orang, mengatasnamakan agama. Nah, pintu-pintu di dalam moderasi beragama itu sementara ditata dengan cara yang baik agar kita lihat dulu ya, objeknya itu bicara moderasi beragama kan kita bicara tentang individu, bagaimana membangun relasi individu yang baik, kemudian antara individu dengan kelompok, bagaimana kita memahami kelompok-kelompok, baik kelompok beragama maupun kelompok aliran ataupun kelompok-kelompok ekspresif di dalam menjalankan agamanya. Kalau dalam Islam misalnya ada kelompok tarekat, ada kelompok majelis zikir, ada komunitas majelis taklim dan sebagainya, yang memungkinkan untuk hadirnya keragaman-keragaman itu. Lalu yang ketiga adalah bagaimana membangun relasi antara agama dengan negara itu sendiri. Karena hari ini kecenderungannya adalah kadangkala agama itu diperhadap-hadapkan dengan kebijakan negara lah, atau negara itu dituduh sebagai sesuatu yang tagut, yang jauh dari jalan keselamatan, bahkan dianggap sebagai pintu kepemimpinan negara hari ini dianggap sebagai tanda-tanda kiamat dan lain sebagainya. Jadi kita diajak agar membuka cakrawala berpikir lewat pintu moderasi beragama. Ayo kita perbaiki cara berpikir kita di dalam memahami, mendudukkan relasi-relasi dalam kehidupan kita ini. Ya gitu. Ya, jadi artinya ini berada di pemikiran yang berada di tengah atau gitu ya. Tidak terlalu ekstrim ke kanan, juga tidak terlalu. Iya betul. Jadi makanya dalam moderasi beragama itu kita diajak untuk menarik simpul-simpul agama yang bersifat usuliyah. Apa yang substansi dalam agama, apa yang diajarkan, hakikat-hakikat yang diwariskan oleh agama itu jauh lebih penting daripada berbicara soal bagaimana ekspresi beragama yang satu modelnya seperti ini, yang lain modelnya lain lagi dan lain sebagainya. Dan kalau bicara ekspresi itu kan berkaitan dengan persoalan bagaimana cara tangkap kita, latar belakang budaya, kemudian background pendidikan, tentunya itu sangat mempengaruhi semua. Itu banyak hal di dalam. Atau contoh paling sederhana, hari ini tanggal 31 Maret, kemudian besok tanggal 1 April yang
misalnya andai kata ini terjadi perbedaan memulai menghitung tanggal 1 Ramadan itu kan, kalau kita tidak punya ilmu di dalamnya maka ajaran petunjuk agama ya tidak usah kita komentar banyak lah. Karena semuanya punya landasan, semuanya punya argumentasi, dalil yang dapat dipertanggungjawabkan. Ya. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman. Saya kira itu pesan moderasi beragama Pak Ustaz ya. Ya. Baik, kita teruskan lagi, dan ini belum bisa tersambung dengan Pak Dr. Sabudin Kasim. Oke, mudah-mudahan masih sampai di penghujung acara kita bisa tersambung dengan beliau. Nah, kita lanjutkan tadi Pak Ustaz, yang di awal bahwa pemahaman moderasi beragama itu tidak cenderung ke kanan, tidak cenderung ke kiri. Nah, bagaimana kemudian batasan-batasan moderasi beragama itu sendiri? Jadi kita punya prinsip disebut dengan tawasud, dengan tawazun. Kita juga bicara soal i'tidal. Jadi kalau misalnya tawasud itu ya kita posisinya tengah-tengah lah. Tengah-tengah. Kalau tawazun itu artinya kita menjaga keseimbangan. Tetapi pada saat yang sama kita ini orientasinya tegak lurus, dalam pengertian moderasi beragama juga itu jangan diasosiasikan serba kompromistis terhadap banyak hal. Hal yang nyata salah pun masih dianggap ya bolehlah kira-kira seperti ini. Sehingga sebetulnya karena konsen saya itu adalah dalam hal dunia dakwah misalnya, pesan-pesan moderasi itu penting sekali karena misalnya jangan berani mengungkap halal haram dalam dunia dakwah kalau kita tidak punya landasan keilmuan yang pas, utamanya dalam hal mendudukkan usul fikih, qawaidul fikhiyah dan lain-lain sebagainya. Kalau modal kita baru sebatas bahwa tidak ditemukan dalam hadis atau tidak ada dalam dalil Al-Quran, itu tidak serta-merta harus dipahami bahwa itu terlarang ataupun haram ataupun dosa besar, karena ada sekian banyak perangkat-perangkat yang harus dipahami, apalagi kalau kita bicara dalam hal penerapan hukum dalam syariat agama Islam. Sehingga bagi kita yang awam terhadap penerapan ajaran Islam yang sesuai dengan perangkat keilmuan, paling pasnya itu adalah kita tidak menjerumuskan diri dalam hal mengomentari hal yang kita tidak punya keilmuan di dalamnya. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi kita yang menyampaikan pesan-pesan dakwah ya kita harus tetap pada wilayah tawasud, menyeimbangkan. Kalau Anda menyebut A sebagai satu pandangan tersendiri, apalagi yang sifatnya khilafiyah, maka dudukkanlah seluruh pandangan-pandangan yang ada itu. Pak Kadir Capatul, jamaah kita di Masjid Suada. Masjid Suada. Lama tidak berjumpa karena masjidnya roboh. Terakhir saya ketemu beliau di Masjid Darul Amin, Jalan Pengayoman. Begini, saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh orang tua kita Pak Kadir. Jangan menyinggung hal seperti itu. Pertama, saya ingin katakan bahwa kalau kita bicara moderasi, maka kita punya dua sisi. Ada sisi internal dan ada sisi eksternal. Pada sisi internal kita harus percaya secara utuh, sempurna 100% bahwa agama kita lah yang paling benar, yang paling menjanjikan jalan keselamatan. Tetapi pada sisi eksternal kita juga tidak boleh untuk mengatakan hanya jalan kita yang paling menjanjikan keselamatan. Sebab kita harus tetap mempersilahkan orang meyakini jalan keselamatan yang dia percayai. Jadi itu sekali lagi kita tidak sedang membangun ambivalensi. Satu sisi percaya, satu sisi tidak percaya. Yang ada ialah kita menguatkan keyakinan kita terhadap jalan keselamatan yang kita yakini, yang kita percayai, tetapi pada saat yang sama mempersilahkan orang, silakan kalau Anda mau memilih jalan keselamatan yang berbeda itu silakan. Yang kedua adalah dalam konteks berdakwah.
bahwa dalam Al-Quran disebutkan misalnya tentang makna kafir. Tentang kafir itu sering diidentikan, diasosiasikan sebagai orang yang mengingkari kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita terima. Tetapi kalau kita bicara ilmu dakwah, kita tidak boleh bicara orang kafir. Tapi kita bicara dalam konteks mereka adalah orang-orang yang belum tersentuh dakwah. Jadi beda konotasinya, beda narasi yang kita bangun. Jadi banyak orang yang tidak memeluk agama Islam bukan karena mengingkari ajaran Islam, tetapi karena dakwah yang tidak sampai kepada mereka. Nah, dakwah itu macam-macam, bukan karena misalnya hanya karena diceramahi lah atau diberikan pesan broadcast dan sebagainya. Enggak. Boleh jadi juga orang tidak mau memeluk agama Islam ini karena kita tidak menjadi teladan, kita tidak menjadi contoh. Misalnya dia melakukan migrasi agama dari agama sebelumnya masuk ke dalam ajaran Islam, lalu tiba-tiba 2 minggu kemudian dia kembali kepada agamanya. Kenapa? Jawabannya sederhana, ya tidak bisa saya beragama Islam. Makin saya belajar agama Islam, makin banyak orang berdebat di dalam makin tidak sehat pikiran saya. Jadi dia kemudian pindah agama. Atau ada yang misalnya ada mahasiswa saya yang non muslim mengatakan, saya tidak percaya dengan ajaran Islam. Kenapa bisa tidak percaya? Itu tetangga saya katanya wajib sholat Jumat setiap hari Jumat, tidak pergi juga sholat Jumat. Jadi yang sesederhana itu kita mau sampaikan bahwa mungkin bukan lagi mungkin, nyata 100% ajaran agama Islam ajaran mulia, tetapi mengalami distorsi, reduksi sedemikian rupa karena penganutnya tidak memberikan sebuah penjabaran yang dapat dibaca oleh publik bahwa ini Islam yang sebenarnya. Jadi sekali lagi, kalau kita mengatakan di wilayah itu kafir, kita terima itu. Tetapi dalam hal seruan-seruan kepada kebaikan, patutlah kiranya kita menarik dalam sebuah narasi bahwa kekafiran itu bukan karena sekedar tidak percaya kepada Allah, tapi boleh jadi juga kita hentikan istilah kafir itu dalam seruan dakwah dengan asumsi alasan bahwa ada banyak orang yang tidak mau memeluk ajaran agama Islam karena dakwah tidak sampai masuk ke relung hati mereka. Gitu. Jadi itulah artinya, ini juga tantangan para pendakwah itu bagaimana menyampaikan dakwah-dakwah yang kemudian bisa diterima dengan baik oleh kalangan. Semoga begitu ya. Iya betul. Nah, kita lanjut lagi, moderasi beragama. Itu moderasi kan bukan artinya moderasi beragama semua agama begitu ya. Iya betul. Semua agama. Nah, di Islam sendiri mungkin juga ada konsepnya. Artinya sejalan dengan moderasi beragama. Seperti apa? Konsep Islam sendiri moderasi beragama ini. Ya, kebetulan karena saya ikut studi S3 ini, saya mengambil konsentrasi tentang moderasi beragama itu. Salah satunya ya kita bicara soal wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna rasulukum syahida. Kita itu dipandang, diposisikan sebagai umat yang wasatiyah. Kalau dalam istilah Nahdlatul Ulama, wasatiyah, moderasi dan lain-lain makna yang istilah-istilah yang lainnya memiliki substansi makna yang sama, yaitu kesiapan untuk duduk bersama dalam perbedaan, keragaman, tanpa harus memaksakan kehendak ataupun keyakinan yang memang sejak awal berbeda, pilihan kita berbeda. Jadi tapi masalahnya di Indonesia ini berbeda itu selalu disamakan maknanya dengan bertentangan. Berbeda bertengkar, berbeda itu bermusuhan, berbeda itu pokoknya tidak bisa hidup bertetangga kalau berbeda. Nah, padahal kalau kita merujuk kepada ayat Al-Quran, ayat itu wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, saya dapat 2 referensi. Referensi mengatakan umat wasatiyah itu, umatan wasatan itu litakunu syuhada, supaya kita ini menjadi syuhada. Syuhada apa di situ? Tafsir pertama mengatakan bahwa supaya agar tercipta umat yang moderat itu, atau agar
terjabarkan makna moderasi beragama, kita harus punya andil berperan di dalam. Jadi saya termasuk orang yang menganggap moderasi beragama ini janganlah terlalu panjang menjadi sebuah diskusi, tapi mari kita menjadikan sebagai sebuah gerakan atau bahkan agenda kehidupan. Tafsir kedua saya peroleh bahwa syuhada a'lan nas itu artinya adalah kita menjadi teladan. Kita menjadi teladan di dalam kehidupan keseharian kita ini. Jadi ini hanya dugaan saja karena tidak didasarkan pada sebuah riset ilmiah. Boleh jadi moderasi beragama itu mengalami diskursus bahkan penolakan dari berbagai pihak, itu dikarenakan karena kita memiliki tindakan kontradiktif antara moderasi beragama yang kita kampanyekan dengan moderasi beragama yang kita terapkan. Sederhananya begini, jangan bicara moderasi beragama yang terlalu luas. Kita bicara moderasi beragama dalam kehidupan keluarga saja. Kehidupan keluarga. Iya. Itu kalau umat Islam masih tinggi catatan perceraiannya di pengadilan, itu menunjukkan bahwa kita belum patut menjadi orang-orang yang mencontohkan moderasi, menjadi teladan terhadap kehidupan keluarga yang lain. Itu tiba-tiba kita akan bicara soal kita harus jadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Gimana bicara sakinah, mawaddah, warahmah? Catatan perceraian kita sangat tinggi. Nah, kenapa kita mengkampanyekan agar moderasi itu masuk ke dalam relung kehidupan keluarga? Karena kita menganggap kalau ketahanan keluarga diperbaiki, maka sekian banyak energi yang harus dikeluarkan oleh pemerintah itu bisa terpangkas sedemikian rupa. Kita tidak harus mengeluarkan anggaran sekian puluh miliar hanya untuk pemberantasan narkoba. Kita tidak bicara lagi soal broken home. Kita tidak bicara lagi soal penanganan penyakit sosial. Karena dari mana persoalan itu? Kalau kita cari hulunya, itu dari rumah tangga. Moralitas yang rusak hari ini itu dari mana? Dari rumah tangga sebetulnya. Awal-awalnya anak mengalami krisis kasih sayang, lalu kemudian mencari dimensi kasih sayang di luar sana, di pantai kah, di bawah pohon, dalam kegelapan, dalam ruang-ruang yang remang. Lalu kemudian kita menganggap bahwa ini adalah sebuah perubahan zaman. Istilah orang sekarang, beda dulu anak-anak yang belajar rajin ngaji kok beda sekali dengan yang ada sekarang. Iya, mengapa berbeda? Karena tipologi pendidikan orang tua dulu juga berbeda dengan tipologi pendidikan orang tua hari ini. Jadi memang dan agama kita itu mengajarkan didik anakmu sesuai dengan tuntutan zamannya. Mengapa? Mereka akan hidup dalam suasana min ghairi zamanikum, akan berbeda dengan zaman yang Anda hadapi di masa-masa yang lalu. Gitu. Baik, Pak Ustadz, kita jeda dulu dan kita masih ada satu segmen lagi untuk pendengar di rumah. Masih ada waktu untuk bisa memanfaatkan live telepon 0426 2322 4,3. Ditahan dulu yang baru bergabung, kami jeda kembali. Kita bicara filosofinya dulu, Pak. Pada negara yang lain, mereka menjadikan cinta di atas segala-galanya dan agama berada di bawah genggaman cinta. Pada negara kita, agama berada di atas cinta. Pada negara yang lain, jika cinta telah bicara, agama mengalami kelumpuhan. Pada negara kita, jika agama telah bicara, cinta tak punya arti apa-apa. Nah, maksudnya apa? Saya tidak ingin mengantar kita untuk masuk dalam perdebatan fikih, tapi saya bicara yang normatif saja dalam negara kita. Negara kita tidak membenarkan perkawinan lintas agama. Tidak membenarkan. Nah, karena itu sebetulnya karena dia melibatkan berbagai pihak dan itu bukan sebuah ekspresi keberagamaan secara individual, maka kita tentu berharap kepada pihak terkait agar tidak membiarkan hal ini merajalela. Kita harus terang benderang punya sikap yang jelas di mata publik
juga sikap yang jelas dalam penerapannya bahwa nikah beda agama memiliki problem masa depan berjangka panjang. Nah, karena itu catatan saya kepada pemerintah yang terkait dalam hal ini, mari kita tidak membiarkan persoalan ini menjadi desas-desus yang berkepanjangan di tengah-tengah masyarakat, apalagi membiarkan masyarakat mengambil kesimpulan yang terburu-buru terhadap sikap yang mungkin dianggap cenderung lamban. Nah, itu saya kira pandangan pribadi saya terhadap konsep perbedaan nikah beda agama. Nanti ada dalam fikih, nanti ulama-ulama fikih lah yang lebih punya otoritatif untuk membincang masalah itu. Misalnya non-muslim menikah dengan perempuan non-muslim menikah dengan laki-laki muslim, atau sebaliknya perempuan muslimah menikah dengan laki-laki non-muslim dan lain sebagainya, biar itu menjadi sebuah ruang perdebatan bagi para ulama-ulama fikih. Tapi bagi kita di Indonesia, aturan mainnya adalah dilarang untuk menikah beda agama. Menurut pandangan Pak Ustadz mengenai kebijakan yang dilakukan oleh Menteri Agama terkait dengan pengaturan pengeras suara di masjid, apakah itu juga bagian daripada bagaimana menerapkan moderasi beragama ini, Pak Ustadz? Apa-apa ini, Pak Ustadz? Ya, jadi saya pakai kita tidak langsung masuk dalam hal ya atau tidak ya, supaya kita ini mampu membedakan mana konspirasi, mana diskusi. Karena itu juga jadi problem kita sekarang. Kita diskusi dianggap konspirasi, atau kita berkonspirasi dikategorikan diskusi dan lain sebagainya. Satu, saya ingin katakan begini. Pengeras suara di rumah ibadah itu masuk dalam ranah ruang publik. Itu ruang publik, bukan agama. Bukan agama. Dia hanya dalam ranah bagaimana mensiarkan, mengajak umat yang ditengarai, siapa tahu saja tidak dengar tentang masuknya waktu sholat. Nah, karena misalnya kita hidup dalam suasana yang majemuk, tentu ada orang-orang yang tidak secara terang benderang mengatakan mereka memiliki dalam tanda petik gangguan. Misalnya begini, sederhananya, saya tidak ingin masuk dalam hal Islam atau non-Islam. Ada masjid yang membunyikan pengeras suara mulai jam 11.30 siang untuk salat duhur. Tetapi tidak jauh, tidak lebih dari 200 meter dari masjid itu ada sekolah yang masih melangsungkan proses tatap muka, proses belajar mengajar. Apabila dalam masa 30 menit pengeras suara itu diperdengarkan, maka selama 30 menit itu pula suara guru yang mengajar dalam kelas itu tidak terdengar oleh siswa. Nah, itulah yang kita atur. Kenapa? Ada pihak yang terkendala mengalami hambatan kalau kita menggunakan pengeras suara. Nah, sekarang ada regulasinya. Ini tidak dalam konteks menutup habis, tetapi mengatur. Jadi beda mengatur dan beda menutup habis atau melarang 100%. Kita atur sedemikian rupa. Nah, apalagi kalau kita bicara fikih, misalnya fikih, apa memang itu satu hal yang sifatnya urgen 100%. Nah, makanya kalau kita bicara moderasi, yang dibicarakan dalam moderasi itu adalah hal-hal substansi. Apakah substansi hal-hal seperti ini? Atau jangan-jangan mau bunyi atau tidak bunyi? Itu apa itu dalam ilmu akidah disebut wujuduhu ka'adamihi. Ada dan tidak adanya sama saja, mau bunyi atau tidak tetap saja tidak bangun sholat subuh, gitu kan? Jadi bukan di ranah itu sebenarnya. Nah, kendati pun demikian, saya berpandangan secara pribadi bahwa mungkin ada semacam perlakuan secara lokalistik. Saya sebut saja Kabupaten Majene. Kabupaten Majene itu adalah wilayah yang homogen, baik dari sisi agama, budaya maupun yang lain-lain. Cenderung homogen lah.
Itu pengecualian kalau yang homogen. Atau misalnya kita kembali ke kabupaten yang lain, di Sulawesi Barat ini yang cenderung heterogen, majemuk dan sebagainya. Nah, itu kita harus saling membantu. Dan saya berjumpa dengan kawan-kawan yang ada di forum kerukunan umat beragama. Sebetulnya ini hanya perdebatan di jagat media sosial saja, karena aktivitas yang ada, saya sebut saja di Mamuju ini, sejumlah pendeta yang kita sebut sebagai masyarakat non-muslim memperhatikan pembangunan masjid, justru mereka lebih banyak donasinya. Jadi hal-hal seperti itu menurut saya kadang-kala tidak produktif untuk jadi perbincangan berkepanjangan. Closing statement lah. Satu, supaya moderasi beragama ini berjalan baik, satu, kita berupaya menjadi aktor moderasi yang berangkat dari 3 hal saya kira. Satu, allazina yastami'una al-qaul wa yattabi'una ahsana. Kira-kira itulah dalil yang pas untuk menerjemahkan moderasi. Aktor moderasi baiknya adalah orang yang terbuka cakrawala berfikirnya. Yang kedua adalah yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Itu adalah sebuah bukan sekedar dalil tentang ruh sebetulnya, tapi di dalamnya ada semacam pesan tersirat supaya kita ini tetap rendah hati. Sedalam apapun ilmu yang kita miliki, kita hanyalah butiran debu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu moderasi. Yang ketiga adalah kalau mau jadi aktor moderasi yang baik adalah jangan pernah berhenti belajar. Berhentinya seorang untuk belajar, maka dia telah membangun sebuah berhala arogansi intelektual dalam dirinya. Karena setelah itu kita akan berjumpa dengan hambatan-hambatan moderasi, yaitu seringkali kita mengikat diri pada sebuah otoritas. Misalnya, ini tidak boleh, pokoknya harus seperti ini, kan nenek moyang saya begini. Nah, itu kan hal-hal yang menghambat otoritas. Padahal ada perubahan, ada dinamika zaman yang harus kita adaptasi. Yang kedua, kadangkala kita ngotot pada sebuah hal yang kita tidak punya argumentasi di dalamnya. Yang ketiga adalah kita harus menjadi bagian dari kelompok manusia yang dalam tagline kawan-kawan Muhammadiyah, sabiqun bil khairat atau berfastabikul khairat itu. Jadi biarlah kita berbeda, tapi kompetisi kita adalah melahirkan karya yang baik, karya yang berprestasi di tengah-tengah umat. Saya kira itu saja, Pak.